Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu, ya. Mudah-mudahan dan jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa berdoa ya. Oke, kegiatan hari ini pembelajaran ketiga hari Senin. Sebelum kita masuk ke kegiatan, di awal ini kita sama-sama bernyanyi yuk untuk akhirnya menghibur dan semangat ya untuk awal hari ini. Nah, apakah kamu pernah mendengar lagu Semua Bunga? Nah, kita coba nyanyi bersama-sama ya. Ini ada lirik lagunya. Oh iya, kalian mengikuti dengan pola irama, dengan pola tempo ya yang ada. Oh iya, siapkan pianika ya. Nanti kalian juga kalau bisa melatih dengan pianika. Nah, begini lagunya. Bapak akan coba nyanyikan. Melati kenanga, mawar baku cempaka, kamboja, semua bunga. Sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya, melati kenanga, semua bunga. Nah, kalau kita nyanyi dalam not atau dalam angka, seperti ini. Kalau nanti kalian bisa untuk menghafal dan dipraktekkan dengan pianika ya. Nih seperti berikut. Sol mi mi fa re re do re mi fa sol 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 mi mi fa re re do sol 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 do re 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 mi fa mi 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 fa sol sol mi mi fa re re do re sol sol do. Nah, kalian coba praktekkan nanti ya menggunakan pianika ya. Kalian latihan menggunakan pianika, nyanyi dengan menggunakan pianika di rumah. Lalu selanjutnya kamu akan membaca kegiatan tentang legenda. Nanti kamu akan membaca di legenda mawar ya, legenda bunga mawar. Nah, Bapak sedikit akan menjelaskan apa sih itu, apa cerita legenda. Cerita legenda atau bisa disebut dengan cerita rakyat adalah cerita yang berkembang pada masa lalu, pada zaman dahulu ya, di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau yang terjadi di suatu daerah. Cerita ini, cerita rakyat ini atau legenda ini berkembang berasal di masyarakat ya. Jadi dulu ada kisah-kisah atau ada cerita di tengah rakyat yang berkembang zaman dahulu ya, zaman dahulu cerita. Salah satunya tentang eh, kamu bisa tentang Gunung Tangkuban Parahu, Malin Kundang, Candi Prambanan dan yang lainnya. Memang kita tidak pernah tahu dan tidak ada fotonya dulu ya. Tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya. Yang ada hanya yang kita tahu hanya disampaikan dari mulut ke mulut dari cerita-cerita zaman dahulu. Ya, jadi tidak ada dokumentasi fotonya. Dulu zaman dulu nggak ada foto ya, nggak ada foto, nggak ada handphone. Ya. Dulu cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat apa sih, Pak Fajri? Pertama ada cerita rakyat disampaikan secara lisan dari mulut ya, terus turun temurun. Apa tuh turun temurun? Dari nenek moyang kita turun lagi sampai kakek cucu dan segala macamnya, turun temurun. Nah, tidak diketahui siapa pertama kali. Nah, ini cerita rakyat anak-anak karena berkembang, tidak tahu nih siapa yang pertama kali melihat, siapa yang pertama kali menyebutkan. Jadi eh, apa namanya? Ada saja ya ceritanya. Lalu juga bersifat tradisional, jadi zaman dahulu ya. Itu tentang legenda atau cerita rakyat. Nah, kamu bisa baca nanti ya, nih tentang legenda bunga mawar. Ya, nanti kamu cek, kamu lihat di halaman 19 sampai 20. Kamu baca ya. Lalu selanjutnya
setelah kamu tadi membaca tentang legenda bunga mawar, situ ya diciptakan tentang asal-usul nama mawar, si mawar. Nah, setelah itu kalian mencoba meringkas isi dongeng. Apa sih, Pak, meringkas isi dongeng? Jadi, ini anak-anak. Dari semua rangkaian cerita yang ada di dongeng tadi, nah, kamu tulis pokok-pokoknya atau kamu tulis kira-kira apa sih eh, yang dibahas di cerita ini. Kamu bahas, kamu tulis pokok-pokoknya. Eh, Biasanya pokok-pokok peristiwa ada di banyak ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Kamu cukup ambil berapa ya yang dirasa kamu penting, yang dirasa ini menurut kamu, oh ini loh yang isi atau bagian penting dari cerita ini. Nah, kamu cari, kamu pilih, dan kamu salin di buku tematik ini. Tidak usah banyak-banyak, secukupnya. Lalu lanjut. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang sifat pertukaran atau komutatif. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali sifat komutatif atau sifat pertukaran pada penjumlahan. Pertukaran lokasi, posisi. Rasti melihat ada dua keranjang berisi bunga mawar. Keranjang pertama berisi 154 tangkai, tangkai bunga mawar. Lalu keranjang kedua berisi 138 tangkai bunga mawar. Nah, kamu lihat ya. Nih ada gambarnya 154 dan 138. Nah, lalu kan yang di kiri 154, di kanan 138. Kalau kita posisi keranjang itu yang 138 di kiri dan 154 di kanan, apa yang akan terjadi? Ternyata 154 ditambah 138 sama dengan 138 ditambah 154. Ingat yang sebelumnya Bapak Faji jelasin. Meskipun tempatnya berbeda, tetap akan sama hasilnya. Nah, karena kamu tahu ya, ini kan penjumlahan ya. Mau tempatnya di mana saja, pertama atau kedua, kanan atau kiri, hasilnya akan sama. Nah, kamu setelah itu mengisi kolom kosong ini ya, kolom yang kosong ini. Halaman 22 dan halaman 23 kamu isi ini yang ini halaman 22 kamu eh, pasangkan kira-kira yang mana nih yang tepat dan di halaman 23. Itu saja anak-anak untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman anak-anak. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke Pak Fajri. Tadi ada cerita. Kita bisa simpulkan ya. Tadi materi singkat pada hari ini ada tentang ada tentang menyanyi sebuah lagu, ada legenda ya, membaca sebuah cerita rakyat atau legenda. Ditambah tadi dengan sifat pertukaran atau komutatif penjumlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.